Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Late to Rest yang dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang salah seorang misterius yang biasa disebut Kromskul sangat gemar membunuh seorang wanita. Bahkan ia pun merekam aksi pembunuhan yang ia lakukan sebagai dokumentasi. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Princess yang tiba-tiba terbangun di dalam peti mati. Awalnya ia merasa sangat-sangat bingung kenapa dirinya terbangun di dalam peti tersebut. Yang lebih anehnya, si Princess ini sama sekali tidak mengingat nama maupun apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Sadar kalau dirinya mengalami amnesia atau lupa ingatan, Princess mencoba memberontak di dalam peti itu hingga pada akhirnya peti tersebut berhasil terbuka. Ia mulai berkeliling rumah duka dan menemukan telepon yang bisa ia gunakan untuk menghubungi 911. Petugas polisi pun mulai menanyakan identitas dan alamat tempat Princess berada. Namun Princess tidak memberitahu polisi itu karena dirinya tidak bisa mengingat apapun. Hanya satu hal yang bisa ia ingat, yaitu terbangun di dalam peti mati. Di saat yang sama, Princess pun mulai mendekati sesuatu yang tampak seperti mayat. Dan tanpa Princess sadari, kabel telepon itu mendadak putus dikarenakan Princess yang terlalu jauh menarik kabel. Ketika ia membuka kain yang menutupi mayat itu, Princess sangat terkejut karena melihat mayat dengan luka jahitan di dada. Saat ingin keluar dari tempat itu, Princess secara tidak sengaja melihat seorang pria misterius. Pria itu dilengkapi dengan topeng yang disebut Kromskul dan kamera yang terpasang pada bahu pria tersebut. Biar lebih mudah, pria tersebut kita akan panggil dengan nama Kromskul sesuai dengan topeng yang ia gunakan. Seketika, Princess merasa sangat-sangat ketakutan karena kehadiran sosok Kromskul. Tak berselang lama, Kromskul mulai pergi dari tempat itu mengingat ruangan menuju ke tempat Princess ternyata terkunci. Seorang penjaga rumah duka yang mendengar ada kebisingan langsung mengecek ke dalam. Dan alangkah terkejutnya karena pria tua itu menemukan Princess. Awalnya pria tua itu ingin membuka pintunya, tapi tiba-tiba dari belakang Kromskul langsung membunuh pria tua tersebut dengan sangat sadis. Perlawanan pun sempat dilakukan oleh Princess dengan cara menusuk mata sosok tersebut dengan menggunakan besi. Princess pun segera pergi menjauhi Kromskul dan pada akhirnya Princess pun bertemu dengan seorang pria bernama Tucker di tengah jalan. Karena kondisi Princess yang penuh akan darah, Tucker pun langsung membawanya ke rumah Tucker. Di rumah Tucker, Princess pun disambut hangat oleh istri Tucker yang bernama Cindy. Cindy mulai menanyakan beberapa pertanyaan tentang di mana rumah dari Princess. Namun Princess menjelaskan kalau dirinya mengalami amnesia atau tidak mengingat semua hal. Awalnya Princess ingin pergi ke kantor polisi terdekat dengan menggunakan mobil milik Tucker. Akan tetapi Tucker mengatakan bahwa mobil milik Tucker tidak memiliki bensin yang cukup menuju kantor polisi. Lalu Princess mencoba meminjam telepon di rumah Tucker, tapi sayangnya Tucker tidak memiliki telepon rumah. Tucker dan Cindy menyuruh Princess untuk mandi terlebih dahulu membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Tucker melihat kalau di kepala dari Princess terdapat bekas luka. Mungkin hal tersebutlah yang membuat Princess menjadi amnesia. Karena hari sudah larut malam, Tucker pun menyuruh Princess untuk tidur terlebih dahulu. Saat ingin kembali ke kamar Cindy, tiba-tiba kamar Cindy terkunci tidak seperti biasanya. Merasa ada yang janggal, Tucker pun langsung mendobrak pintu dan melihat Cindy sedang disandera oleh Kromskul. Tidak kenal ampun, Kromskul langsung membunuh Cindy di tempat. Ternyata Kromskul itu merupakan seorang psikopat sadis yang sangat suka membunuh wanita. Melihat Cindy mati, pada akhirnya mereka berdua pergi dari tempat itu menggunakan mobil. Karena bensin pada mobil Tucker sudah sangat menipis, mereka pun memutuskan untuk mampir dari rumah satu ke rumah lainnya untuk meminjam telepon. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah seorang pria bernama Steven. Tucker dan Princess mulai menjelaskan bahwa terdapat pembunuh berantai yang berkeliaran di sekitar sana. Mereka menyuruh Steven untuk menghubungi pihak berwenang. Kebetulan Steven memiliki komputer, dia pun langsung menggunakan komputernya untuk menghubungi 911 lewat email. Setelah berhasil mengirim email tersebut, Steven mulai mengecek di situs FBI untuk mencari apakah Kromskul menjadi buronan FBI atau tidak. Setelah mencarinya di situs FBI, memang benar bahwa Kromskul saat ini sedang dicari oleh FBI. FBI mengatakan bahwa lebih dari 30 wanita yang berasal dari berbagai kota dibunuh oleh Kromskul. Semua korban yang dibunuh oleh Kromskul akan direkam olehnya dan langsung dikirim ke pihak kepolisian. Sampai saat ini, FBI pun sangat sulit melacak keberadaan dari Kromskul. Sadar kalau Kromskul sangatlah berbahaya, oleh karena itu Tucker mengajak Steven untuk pergi dari rumah ini menuju ke kantor polisi terdekat.
Awalnya Stephen menolak untuk pergi karena dirinya baru saja kehilangan ibu tercinta. Tucker pun mulai menakut-nakuti Stephen bahwa mungkin saja Chrome School bisa datang ke rumah ini untuk membunuh Stephen. Stephen pun menjadi sangat ketakutan dan memutuskan untuk ikut bersama mereka menuju kantor polisi terdekat. Dengan menggunakan mobil Stephen yang memiliki cukup bensin, mereka bertiga pun langsung menuju ke kantor polisi. Sesampai di kantor polisi, anehnya semua polisi tidak ada di sana. Setelah ditelusuri, ternyata beberapa polisi yang berjaga telah tewas dengan mengenaskan. Tiba-tiba dari belakang, Chrome School mulai menyerang Princess. Mengetahui hal tersebut, mereka bertiga pun segera pergi dari tempat tersebut. Awalnya mereka berniat untuk pergi ke kota, tapi karena bensin yang tidak mencukupi membuat mereka tidak jadi pergi ke sana. Kemudian Princess menghentikan mobil itu karena dia melihat rumah duka, tempat di mana ia terbangun di awal cerita. Mendengar hal tersebut, dengan terpaksa mereka pun turun dari mobil menuju rumah duka. Sebelum pergi ke sana, Tucker menyuruh Stephen untuk menyembunyikan mobilnya terlebih dahulu. Di rumah duka tersebut, Tucker merasa sangat menyesal karena dirinya tidak membawa pistol miliknya yang ia taruh di laci. Tucker menyuruh mereka untuk bertahan kurang lebih selama 3 jam karena saat itu saudara Tucker akan berkunjung ke rumah. Agar mereka bisa bertahan selama 3 jam, Tucker berencana untuk kembali lagi ke rumah mengambil pistol miliknya. Tucker menyuruh Stephen dan Princess untuk mengunci pintu sampai Tucker kembali. Sesaat setelah Tucker pergi, Princess dan Stephen keluar dari rumah duka untuk melihat Chrome School dari kejauhan. Tapi ternyata Chrome School menyadari kehadiran dari mereka berdua. Princess pun berlari mengarah ke dalam gudang, sementara Stephen mencoba menarik perhatian dari Chrome School agar tidak mengejar Princess. Tapi karena Chrome School hanya tertarik dengan wanita saja, pada akhirnya ia mengejar Princess dan langsung mengunci pintu gudang. Di gudang itu, Princess mencoba bersembunyi dari Chrome School. Namun, ia malah berteriak ketika melihat banyak mayat wanita berada di dalam gudang. Princess yang merasa sangat ketakutan terus berteriak untuk meminta pertolongan. Sementara itu di tempat lain, Tucker pun tiba di rumah dan langsung mengambil pistol yang ia punya. Setelah semuanya selesai, Tucker pun bergegas kembali ke rumah duka. Sesampai di rumah duka, Stephen langsung menceritakan pada Tucker bahwa Princess terjebak di gudang bersama dengan Chrome School. Mendengar hal tersebut, Tucker mencoba menyelamatkan Princess. Setelah bertemu dengan Chrome School, Tucker pun langsung menembaknya tepat mengenai dada dari Chrome School. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menyelamatkan Princess dan bergegas pergi dari tempat itu menggunakan mobil milik Chrome School. Hey, come on. Here I am. Di mobil milik Chrome School, mereka menemukan sebuah ponsel yang terlihat sangat-sangat mahal. Awalnya mereka mencoba untuk menelpon 911, tapi tiba-tiba ponsel itu terkunci dengan sendirinya. Berbagai password sudah mereka coba, tetapi ponsel tersebut masih tetap terkunci. Oleh karena itu, mereka bertiga pun sepakat untuk kembali ke rumah Stephen. Di rumahnya, Stephen mulai mengecek email di komputernya dan melihat balasan dari 911. Bukannya memberikan bantuan, 911 malah meminta Stephen untuk menelpon menggunakan telepon rumah agar lokasinya bisa dilacak. Mengetahui fakta tersebut, Stephen pun kembali ke dalam mobil. Stephen lalu mengajak Tucker untuk mengecek bagasi dan laci mobil milik Chrome School. Alangkah terkejutnya, Stephen melihat mayat ibunya berada di bagasi mobil. Tidak hanya itu saja, di laci mobil Chrome School terdapat banyak tulisan dari berbagai kota. Ada kota Atlanta, kota Macon, kota Jackson, dan masih banyak lagi yang diasumsikan bahwa di dalam rekaman itu terdapat dokumentasi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Chrome School. Tucker kemudian membantu Stephen untuk mengeluarkan mayat ibunya dari bagasi mobil. Selagi mereka mengeluarkan mayat, Princess melihat sebuah rekaman yang dimiliki oleh Chrome School yang ternyata di dalamnya berisi rekaman tentang rumah duka di mana Princess terbangun. Tapi tiba-tiba saja rekaman itu berhenti karena baterai kamera yang lowbat. Oleh karena itu, Princess berencana untuk pergi ke toko terdekat dan meninggalkan Tucker dan Stephen. Melihat Princess pergi menggunakan mobil, Tucker dan Stephen memutuskan berjalan kaki mengikuti Princess. Singkat cerita, Princess pun tiba di sebuah toko. Namun, ketika mau keluar dari mobil, tiba-tiba saja pintu mobilnya tidak bisa terbuka. Hal itu terjadi karena Chrome School sudah mengontrol mobil itu dari jauh. Ternyata Chrome School belumlah mati. Karena Princess saat ini sudah terjebak, Chrome School perlahan-lahan mulai mendekatinya. Chrome School kemudian menyuruh Princess untuk turun ke toko membelikan sebuah tape. Jika Princess mengadukan apa yang terjadi, maka orang-orang tersebut akan ia bunuh. Mendengar hal itu, Princess tidak bisa berkata-kata.
Ia pun mulai masuk ke dalam toko dengan gerak-geri yang aneh. Karena gerak-geri tersebut membuat penjaga toko menjadi curiga pada Princess. Oleh sebab itu, penjaga toko tersebut langsung mengeluarkan senjata dan pergi keluar toko. Namun karena ia tidak memiliki keberanian untuk menembak, membuat Chrome Skull langsung membunuhnya. Di dalam toko, dua pria bernama Anthony dan Tommy mencoba untuk menenangkan Princess. Kemudian Anthony memutuskan untuk menelpon 911 untuk segera datang ke toko. Lalu mereka berdua segera mengunci toko tersebut agar Chrome Skull tidak bisa masuk. Saat Anthony ingin mengunci pintu belakang, tiba-tiba ia langsung dibunuh dengan sadis oleh Chrome Skull. Tak bisa lama, Tucker dan Stephen tiba di toko tersebut. Kemudian Tommy langsung pergi ke belakang karena ia khawatir dengan keadaan Anthony yang dari tadi tidak kunjung kembali. Di belakang sana, Tommy sangat terkejut melihat banyak darah yang berceceran. Mereka berempat pun berencana untuk melawan Chrome Skull sambil menunggu para polisi datang. Stephen pun kemudian sadar bahwa topeng di wajah Chrome Skull tidak memiliki pengait. Ia pun berasumsi bahwa topeng itu diberi lem agar mau menempel ke wajah Chrome Skull. Maka dari itu Stephen langsung membuat senjata kimia dari campuran lem dengan bahan kimia. Stephen berharap besar agar Chrome Skull menggunakan campuran kimia yang ia buat. Di saat yang sama, dari belakang Stephen pun dibunuh oleh Chrome Skull dengan menggunakan semprotan kimia. Melihat sadisnya Chrome Skull dalam membunuh orang, membuat Tommy keluar dari toko tersebut, tapi tidak dengan Tucker dan Princess. Lalu Tucker pun menyuruh Princess untuk kabur dari tempat ini, sedangkan dirinya akan melawan Chrome Skull. Dalam pertarungan itu, sayangnya membuat Tucker pun meninggal di tempat. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Chrome Skull semuanya direkam langsung melalui kamera yang ia bawa. Kini, giliran Princess yang akan dibunuh sambil direkam. Dari luar toko, Tommy mencoba untuk masuk, tapi sayangnya semua pintu sudah dikunci oleh Chrome Skull. Saat berada di dalam kulkas, Chrome Skull menyuruh Princess untuk melihat rekaman pada kamera tersebut. Ternyata di dalam kamera itu mengungkapkan jati diri Princess yang sebenarnya. Princess merupakan seorang pelacur yang kerap mencari uang dengan melayani pria hidung belang. Tanpa disadari oleh Princess, ternyata pria yang akan dilayaninya adalah seorang psikopat, yaitu Chrome Skull. Saat lengah, Chrome Skull langsung memukul kepala Princess dengan sangat keras sehingga membuat Princess mengalami amnesia. Mengetahui fakta tersebut membuat Princess menjadi sedih sekaligus marah. Di saat yang sama, Chrome Skull mulai menyerang dan Princess tanpa sengaja melepas topeng milik Chrome Skull. Karena topengnya terlepas, Chrome Skull ingin memasang kembali topeng tersebut dengan menggunakan lem. Akan tetapi ternyata lem yang digunakan oleh Chrome Skull merupakan lem yang tadi dibuat oleh Stephen. Hal tersebut membuat wajah dari Chrome Skull menjadi meleleh. Setelah kejadian itu, Princess mulai keluar dari toko bersama dengan Tommy. Tommy dan Princess berencana untuk pergi ke Atlanta dengan membawa ponsel milik Chrome Skull. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.